pahala bro, surga ya Allah, dosa kita udah kebanyakan banget dulu, ya nggak sih? Ambil baiknya buang buruknya di bab ini gitu. Ambil baiknya dan buang buruknya di bagian ini ya. Agama, lu siapa kan gitu. Karena setuju nggak sih kalau misalnya sekarang dakwah itu bukan cuma sekedar menyampaikan ilmu doang, tapi masuk ke bagian packaging juga. Bukan masalah musik dulu ntar. Enggak. Udah gitar nih. Ya. Jumlah follower, pengguna medsos, statistik dan sebagainya, kok jadi bisa pahala tais ya nggak sih? Langsung juga aja. Bid'ah nih. Ya Allah. Mungkin kita nggak berniat jadi wakil Islam ya, tetapi orang lihat Islam dari kita. Bismillah Drabanian Stocks. Loh, salah. Ruang Tengah. Masya Allah. Assalamualaikum guys, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Diri sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Bahagia banget nih akhirnya jadi narasumber di Ruang Tengah. Ada dah hostnya, Masya Allah. Kebiasaan. Baik kajian saya kali ini. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kepada good friends semua, welcome back to Ruang Tengah. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah kehadiran saudara kita, Masya Allah. Ini mungkin bisa dibilang sebagai salah satu orang yang menjadi tolak ukur ya, waktu pertama kali dulu sebagai seorang MC. Masya Allah. Berhasil nih. Masya Allah. Nah, karena jujur, Alvin, dulu kan kita emang masuk di dunia konvensional ya. Masuk di pernikahan-pernikahan yang masih ya bisa dibilang belum pernikahan syar'i lah. Betul. Qadarullah dipertemukan sama Alvin. Masya Allah. Nih gimana? Ini cerita tuh. Kita banyak cerita nih, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya mau boleh dibilang ya, dunia entertainment itu pasti tidak lepas dari yang namanya seorang MC. Biasa tuh presenter, MC, moderator, dan lain sebagainya. Dan biasanya terkhusus kalau misalnya di dunia-dunia yang terkait dengan film atau mungkin bisa dibilang acara-acara program-program tertentu pasti nggak lepas dari MC. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada Ana dan terutama juga kepada Alvin untuk bisa jadi MC, dan saat ini Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa masuk di acara yang insya Allah syar'i ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, gimana kabar calon mempelai? Masya Allah. Ini kita mau nikahan siapa? Ada yang mau nikah di sini? Ada 2 MC, silakan dipilih. Oke, Alvin. Ya. Ini hal yang pertama kali kita mau tanya dulu nih. Antum dulu backgroundnya sebagai apa sih? Baik. Dari sekolah mungkin sampai sekarang mungkin gimana? Betul, Ana dari TK besar hingga kuliah di Bandung. Oh, Masya Allah. Di Bandung, terakhir di Universitas Pajajaran, alhamdulillah. Kemudian juga kemudian aktivitas sempat setelah lulus kuliah Ana membantu di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung saat itu. Masya Allah. Oke. Darut Bandung, kemudian dapat dapat jodoh juga alhamdulillah dari sana, tapi kemudian hijrah ke Jakarta gitu. Karena kan orang Jakarta. Nah, momen kepindahan ke Jakarta itulah jadi momen mulai kenal dunia kajian ya. Oh, Masya Allah. Gitu, Ander. Cuman memang kalau dari dulu ya di Bandung dunia presenter belum terlalu ngeh ya. Cuman kalau bahasa dulu kan ya MC acara pengajian gitu ya, arisan gitu kan. Yang udah dilatih. Mungkin bisa diinfoin dulu sama good friends semua bahwa Alvin ini belajar jadi MC itu di mana? Atau jadi presenter atau orang yang ngomong di depan umum? Ya, kalau untuk bicara depan umum ya mungkin buat teman-teman good friends semua ya yang masih pada sekolah kuliah itu manfaatin banget tuh semua dunia organisasi ya. Organisasi kita dituntut untuk bisa ngomong di depan publik, menyampaikan ide, pendapat dan sebagainya. Ya saya ngerasa sih ilmu itu didapatkan dari sana dulu gitu kan ya, di zaman kuliah. Sekolah OSIS gitu kan ya. Kemudian pas kuliah ikut himpunan, senat dan sebagainya. Di situ sih, teman nggak spesifik untuk public speaking untuk membawakan acara gitu. Seperti itu. Nah, cuman ketika Ana di Pondok Pesantren Darut Tauhid, di sana kan santri karya ya. Jadi santri yang kerja juga di sana. Ya karena kiainya guru Ana, Kiai Haji Abdullah bin Nasyar Agim Hafidhahullah, itu memang seorang orator, seorang public speaker yang itu menuntut dan mengarahkan pada para santrinya untuk bisa tampil di depan. Nah, sehingga dulu ada rutinitas tuh setiap Senin ada kajian rutin dan itu untuk hostnya itu digilir dari setiap divisi. Nah, disitulah Ana mulai dapat kesempatan untuk nge-host kajian besar santri saat itu. Gitu. Masya Allah. Ya, disitulah mulai belajar. Dan Ana ingat banget setelah sekarang ya, buku public speaking yang Ana pelajari pertama kali adalah bukunya Agim.
Masya 23 kiat untuk berbicara depan umum seperti itu. Masya Allah. Gitu. Kepake banget sekarang berarti ya? Iya, kepake banget tuh. Karena ya di sana dapat insight ilmu bahwa ya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang public speaker ulung kan, Jawami'ul Kalim ya, punya kata-kata yang efektif, tepat dan sebagainya. Itu yang benar-benar menginspire banget gitu buat kita gitu. Gitu kan. Masya Allah. Awalnya. Cuman kalau untuk dunia belajar secara khusus sih nggak pernah sih dia. Mau belajar mantul. Masya Allah. Nanti ada PhD kok. Jadi promosi lagi. Masya Allah. Ini mungkin ada good friends juga yang mungkin bertanya. Mungkin ada video-video sebelumnya, cuman di momen ini Anu mau tanya, gimana caranya Anu tiba-tiba sekarang ini bisa jadi, Anu nyebutnya ya, personal assistant-nya Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullah. Masya Allah, Hafizahullah. Ya itu tadi saat awal hijrah ke Jakarta, Ana sempat dulu kenal kajian Kadi Roja ya, alhamdulillah ya, Kadi Roja. Tapi kemudian juga saat Ana pindah ke Jakarta itu, saat memutuskan untuk hijrah, momennya adalah ketika istri Ana lahiran anak pertama. Gitu. Ana putuskan buat hijrah, Ana izin pamit ke Agim untuk bisa mendampingi istri lahiran dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan sebagainya. Nah saat memutuskan buat hijrah tuh belum punya kerjaan dia. Yang penting pindah dulu nih. Seru nih. Yang penting hijrah dulu. Alhamdulillah. Nah saat Ana hijrah ke sana, Ana cari-cari kerja, yang dapat kerja di British International School Witaro Jombang. Gitu kan, keren ya. Ana dapat masuk itu sebagai chevron. Keren kan? Kenaik bis, antar jemput. Alhamdulillah. Bahasanya keren ya chevron. Kalau di Indonesiain. Betul. Jadi antar jemput siswa, alhamdulillah. Nah, kita kalau pagi jemput anak sekolah, dropin sekolah, terus stay baru nanti pas pulang sekolah kita antar lagi. Cuman kan di momen Jumatan kita dikasih kesempatan untuk bisa Jumatan keluar, dikasih satu mobil lah. Nah, Ana ingat banget pertemuan pertama dengan Gurunda Ana Ustaz Subhan Bawazir adalah di Masjid Al-Nasr Bintaro. Masjid Al-Nasr Bintaro. Ana duduk di belakang. Pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan langsung lihat, wah penampilannya udah Masya Allah. Terasa banget ya wibawa, kemudian juga bagaimana apa yang beliau sampaikan, dan Ana sangat ingat banget saat itu adalah beliau berbicara tentang kemuliaan Islam. Itu ngebekas banget gitu di diri Ana. Ya singkat cerita selesai Jumatan, Ana coba memberanikan diri untuk nyamperin ke beliau, kemudian Ana berkenalan, alhamdulillah minta nomor telepon dah, sempat lost kontak. Akhirnya dapat kabar ada kajian rutin dibuka dekat sekitar rumah. Dulu saat itu Ana tinggal di Mertua Pondok Cabe, ada kajian di Cinere tuh. Nah, pembahasan kitab tauhid, siapa materinya? Ustaz Subhan Bawazir. Kayaknya itu deh gitu ya. Familiar ya. Ketemu, wah pas gitu kan. Alhamdulillah. Udah, Ana kajian rutin dengan beliau dari mulai di Pondok Labu Al-Falah, kemudian juga akhirnya pindah ke Masjid Puri Cinere dan sebagainya. Nah, Ana coba menawarkan diri ke beliau gitu, karena basic Ana dulu pas di Darut Tauhid terakhir Ana sekretarisnya Agim saat itu di ajudan, bagian penjadwalan dan pendampingan, personal assistant lah gitu. Ana beranikan ditawarkan ke beliau, Ustaz mungkin bisa Ana bantu Ustaz gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, itu tahun 2009-2010 lah gitu, Masya Allah. Wah, Masya Allah, 2010 saya lagi ngapain? Masih kuliah kayaknya. Alhamdulillah hingga sekarang masih Allah memberikan kesempatan untuk bisa bantu beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, sekarang nih kesibukannya Alvin apa nih? Jadi cuma apakah konstan jualan? Iya. Jualan. Masih. Profesi sama juga kayak anak. Masya Allah. Habis itu apa lagi, Alvin? Ya sebelum pandemi ya kita masih jualan ya. Karena alhamdulillah dapat banyak insight ilmu wirausaha dari ibu mertua. Ibu mertua saat itu. Nah, akhirnya ingat banget juga insight jualannya adalah saat anak jadi mantu beliau tuh dikasih satu, kan beliau produksi jilbab. Dikasih satu kresek, satu kantong isinya jilbab 50 pieces. Nih, jualin. Oh, Masya Allah. Kan ibu mertua kan. pede dulu gitu. Jual kemana nih jilbab. Anak gelar lapak di Bandung tuh, di Darut Tauhid itu. Anak coba gelar, paling bingung deh pas ditanya kan jilbab nih. Bu, ini bahannya jersey dan sebagainya, adem dan sebagainya. Mas, adem nggak ininya? Saya belum pernah pakai, Bu. Emang kita nggak bisa pakai. Tapi ada gitu banget, aku sekitar 20 pieces lah. Alhamdulillah. Nah, di situ tuh jiwa usaha tuh, oh bisa gue dagang ya, seru dan sebagainya. Nah, walhasil, ibu mertua banyak produk, anak jualan gitu kan. Singkat cerita sampai sekarang. Dulu sebelum pandemi jalan, anak dari satu kajian-kajian berikutnya, gelar lapak gitu kan, buka lapak dan sebagainya. Nah, termasuk juga di Al-Azhar saat itu awal mulanya anak
Bukalapak juga di Al-Azhar saat itu. Masya Allah. Gitu. Masya Nah, sekarang hari-hari biasa jualan, ya weekend bantu-bantu nikahan kalau ada. Masya Itu Allah. aja sih. Masya Allah. Jadi buat good friends semua nih, ya sekarang giliran Anda cerita sedikit nih. Pertama kali ketemu sama Alvin itu pada saat Anda waktu itu masih ngebantuin nge-MC di acara kuliah di UI. Acara udah malam, waktu masih single nih, masih single kan, masih single. Tapi udah mulai kenal tuh sama ada yang paling seperti bisa yang temen yang good friends tahu lah, mungkin ada kayak Ustadz Khalid, Ya, Ustadz Subhan ya. betul. Diajakin tuh, kita kajian yuk ke Masjid Al-Azhar. Anda tahu tuh Al-Azhar. Wah. Datang, nungguin kan itu maghrib lumayan lama ya, jadi datang sebelum maghrib tuh. Datang sebelum maghrib aja udah full. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dapat ke depan tuh. Tapi yang nyender ke tembok, tembok kan. Sampai baru mulai kajian Isya kalau nggak salah ya. Isya. Nah, pas Isya, selesai sholat Isya, kedenger suara. Nih kok suaranya asik banget ya. Anda sebagai seorang MC tuh pasti bisa ngedenger lah, nih suaranya adem banget nih. Tapi nggak tahu, cuma denger sama Alvin doang. Nah, kalau ngedenger dengan Alvin dengan Ustadz Subhan nih, waktu itu ya mungkin fenomena teman-teman yang baru belajar ngaji kali ya. Biasanya kalau udah belajar ngaji tuh, wah ini pekerjaan gue halal nggak ya? Yang gue dapetin mereka nih. Keresahan ya? Iya, qadarullah ketemu sama Ustadz Subhan di kajian. Betul. Kajiannya waktu itu kalau nggak salah tentang penghapusan dosa, wudhu apa segala gitu. Betul. Tapi Anda beraniin Di Nabawi School ya? Nabawi School. Beraniin diri maju ke depan, paling belakangan dulu terus ke depan. Terus habis itu langsung bilang, Ustadz, Anda izin tanya Ustadz, pekerjaan saya MC gini. Uang saya halal ya Ustadz. Beda jauh sama materi. Ustadz Subhan langsung ngomong, wah antum sama kayak Alvin nih. Masya Allah. Dan qadarullah akhirnya ketemu di wedding, salah satu wedding. Ana waktu itu ingetnya, Ana sendiri nih. Ternyata Ana diinfoin sama kru wedding organizernya, ntar antum duet saya sama Alvin. Masya Allah bisa ketemu sama Alvin. Masya Allah. Itu amanah syariah ya Pak Agus ya? Iya Pak Agus, Masya Allah. Semoga Allah jaga beliau tuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah terkait dengan MC nih. Sebelum kita masuk ke MC yang sekarang, antum pernah nggak dulu itu qadarullah mungkin nge-MC acara-acara konvensional atau pernah nggak antum ikut semacam casting? Nah, jadi presenter kah, jadi radio announcer kah, pernah nggak tuh? Ya itu deh buat kita, buat Ana ya anak Bandung yang besar di Bandung, ya dunia radio itu kan kental banget ya. Ada FM, Radio OS dan sebagainya, itu benar-benar ya inspiring lah untuk anak muda saat itu ya, dengan playlist lagu dan sebagainya. Termasuk kalau ketika dia ya saat lu ada artis datang ke radio mana kita ikuti dan sebagainya. Nah, sehingga ya itu tadi sempat ya radio itu jadi sebuah dunia teman buat kita gitu. Nah, terpikirlah anak pingin juga gitu kan bisa terjun ke dunia radio. Momennya adalah saat kuliah dulu tugas akhirnya kita praktek kerja lapangan saat itu istilahnya PKL saat itu di Radio OS Bandung. Jadi script writer gitu. Saat itu produsernya adalah Pak Dikidi ya sama Mbak Claudia Lonto saat itu. Anak bikin script writer, ngelihat dunia siaran kayaknya seru dan sebagainya gitu kan. Nah, dapatlah informasi ada audisi kan, audisi penyiar Radio OS gitu. Nah, cobalah Ana daftar, pas daftar banyak juga gitu. Kalau nggak salah sekitar 300-an lah gitu. Cuman pede aja. Nah, pede pas audisi pertama itu adalah baca skrip, pilih skrip kita bacakan. Si jurinya di balik tirai lah dan sebagainya. Udah Ana baca sebagainya. Ya nggak nyangka masuk 50 besar deh. Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Tahap pertama lulus lah. Rasa-rasa bahagia. Wah nih beda nih. Bisa gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, cuman pas audisi tahap 2-nya ini nih yang ya mungkin dulu Anda kecewa, cuman sekarang dapat insight-nya adalah jadi pertolongan Allah ya. Dulu tuh di castingnya audisinya mesti gila-gilaan deh. Karena kan mungkin bisa dicontohin ya, gila-gilanya gimana? Bandung mesti datang, mesti dikasih pakai kostum apa terserah. Dikasih kostum, kemudian juga disuruh jadi orang gila lah, jadi apalah, kemudian di pinggir jalan dan sebagainya, mesti bawakan acara sebagainya. Aduh ini bukan gue banget. Ya jalani setengah hati gimana sih? Iya tahu. Ya walhasil alhamdulillah masuk tuh ya, alhamdulillah. Gitu. Nah, cuman beberapa lama juga itu kan pas zaman kuliah. Nah, selesai beres kuliah kan Anda di Darut Tauhid sempat ada juga casting radio MKFM nih dengan mentor nih Kang Agus ya, Masya Allah, kemudian Kang Nugi, masalah jadi mentor-mentor Anda semua, ikut pelatihannya. Cuman pas saat audisi ikutan lagi, cuman saat itu cuma dipilih oleh 2 ya, Anda masuk 10, ya nggak masuk lah walhasil gitu kan.
Makanya cuman ya jadi satu sisi Ana bersyukur sempat ikut casting itu, dapat insight dari radio. Cuma ya tadi untuk siaran Ana belum pernah gitu. Cuman bersyukurnya, waduh kalau dulu jadi mungkin berat juga ya. Makanya dari mereka Ana suka beruntung gitu, ada cerita antum gitu kan, sempat kerjakan konvensional buat ninggalin kan tuh pastinya berat ya. Wah, apalagi sudah jadi maisha, sudah jadi penghasilan, pendapatan dan sebagainya. Ana tertolong ya terjunnya langsung ke dunia MC syar'i gitu ya, yang atas pertolongan Allah, sehingga fasenya ya Allah takdirkan langsung ke dunia itu gitu. Masya Allah. Gitu deh. Mungkin kalau misalnya ini juga sama, Anda juga sama gitu kan. Dulu tahun 2011 lulus kuliah, masuk ke salah satu beauty pageant lah, subhanallah. Tapi juga belajar ilmu public speaking 3 bulan. 3 bulan, Masya Allah. Setahun tuh casting juga, presenter juga, wah semua datang. Tuh bottleneck temen tuh datang, wah kenapa banyak banget nih. Even di datang MC casting itu ada yang udah terkenal juga, ya kan? Jadi kita ngerasa, apalah kita cuma sebutir debut. Tapi dipikir-pikir setelah setahun itu mungkin baru kita ya, kalau Ana pribadi, Ana baru dapat insight itu setelah alhamdulillah Allah ketemu tahun 2017 mungkin. 2019 tuh udah makin berasa. Kalau misalnya dulu mungkin pas itu Allah kabulkan kita masuk situ. Apalagi awal kajian kan kaget ya lah. Musik haram ya gitu kan sebagainya gitu kan. Maksudnya itu buat kita yang sebagai penikmat musik aja untuk ninggalin butuh proses banget ya. Luar biasa. Baru ngebuang CD aja kan berat banget gitu. Ini gimana buat penyiaran buang ini dulu sering gini-gini yang dunia band meninggalkan itu, makanya Ana salut banget ya atas pertolongan Allah mereka bisa hijrah gitu ya. Buat Ana sendiri meninggalkannya aja butuh proses banget gitu. Alhamdulillah kasih pertolongan gitu. Itu dia. Dan terbagi tadi yang bilang Ana kan pernah di konvensional. Konvensional tuh Good Friends itu ya kita bisa kita belak-belakan aja. Iya, ngalir, Masya Allah. Ngalir banget itu. Betul. Itu MC-nya aja ngalir, gimana yang lainnya Mas gitu. Dan ketika akhirnya kita berusaha untuk menutup celah itu, ya Masya Allah nih, kita kemana? Kok kayak sempit ya? Terasa sempit karena pola pandangnya sebetulnya ya. Itu dia. Tapi dengan ilmu sih alhamdulillah bertahap luas rezeki Allah. Itu dia. Nah ini mungkin pertanyaan berikutnya nih, Alvin. Ini gimana caranya agar ngasih tau ke Good Friends juga nih, bahwa pada dasarnya kita dulu kan pernah di dunia-dunia kayak gitu. Betul. Mungkin nggak cuma sebagai MC doang, tapi juga di tempat yang lain. Apakah dia pernah di bidang-bidang yang mungkin secara syariat tidak diperbolehkan lah. Betul. Tapi kan mereka dapat ilmunya nih. Iya. Nah, gimana caranya ketika mereka akhirnya memutuskan, udah saya mau berhenti dari sini, saya mau mencoba ke tempat yang lain, tapi saya mau jalan ini sesuai dengan ilmu yang saya punya tuh. Antum dapat insight dari para asatis gimana? Insight sebelum ke asatis juga insight dari antum, dari teman-teman tadi seperti kita ngobrol ya. Awal-awal hijrah semua kita merasakan hal yang sama kok. Kita merasakan resah, gelisah gitu kan ya. Dan bahkan ngobrol sama Uki dan sebagainya, kita merasa muak dengan pekerjaan sebelum sebagainya, berusaha meninggalkan dan sebagainya. Yaitu ya belum tahu ya, mungkin mayoritas dari yang Anda dapatkan semua ngalamin hal itu gitu ya. Cuman yang Anda rasakan ya bukan itulah statement bahwa kok hijrah pada semuanya dagang nggak salah gitu kan. Udahlah gua jualan herbal aja saat itu ya. Karena nggak menafikan jualan herbal itu nikmat banget, Masya Allah ya. Cuman semuanya masuk ke bidang itu gitu. Padahal yang Ana dapatkan dari asatis kan masing-masing kita punya syakilah gitu kan ya. Punya passion, minat, bakat masing-masing gitu. Yang Allah ciptakan kita tuh unik. Kita tuh nggak ada yang sama gitu. Ana sama antum MC, masing-masing kita punya unique value beda-beda gitu. Dan rezeki sudah Allah tetapkan gitu. Nah, cuman ya karena keawaman kita saat itu ngerasa rezeki cuma satu di situ gitu. Semua ke situ. Ana inget banget tuh dulu Mas damping Ustaz Subhan dakwah di bank tuh dari tahun 2009-2010 udah dakwah di bank dengan segala macam cacian makian dan sebagainya. Ngajar tempat riba dan sebagainya loh. Kata Ustaz, kalau kita nggak masuk siapa kan gitu. Nah di situ Ana ketemu insight dari teman-teman yang mulai resah, ya Allah, selama ini pekerjaan kita haram sebagainya. Ini kan hasil semua dagang, kata Ustadz. Kan skill antum mungkin di bidang keuangan, di bidang hitungan. Buat kita mungkinnya antum punya skill apa? Kan nggak semua mesti ditinggal gitu. Iya kan? Itu poin penting tuh. Itu poin banget sih teman-teman. Dan Ana yakin kita qadar Allah terjun ke situ, itu kan sudah Allah takdirkan ya. 50.000 tahun sebelum diciptakan, pasti ada hikmahnya gitu Allah tempatkan di situ. Makanya Anda dapat insight dari asatis adalah ada kalanya Allah belokkan kita ke situ agar kita tahu betapa buruknya tempat itu dan betapa kita jangan mau masuk lagi ke daerah situ. Tetapi kan ada ilmu pengalaman yang bisa kita alihkan kepada hal yang halal gitu. Nah,
ambil baiknya buang buruknya di bab ini gitu. Ambil baiknya dan buang buruknya di bagian bab ini ya. agama, lu siapa kan gitu. Kalau bab ini milih kita kan gitu. Masya Allah. Dan yang ada ilmu kita nggak semua kita buang gitu loh. Allah titipkan talent ke teman-teman yang punya dunia public speaking kayak antum. Kan bisa, bukan public speaking kan bukan buat nge-host doang teman-teman. Ya nggak sih? Buat antum present, hatta dagang, pagi bu, silakan bu. Ya kan itu public speaking bukan? Yes, betul banget, betul banget. Gitu more than that bro. More than that gitu. Makanya mesti kita kemas ya. Kita mesti ilmui lagi, mesti pilah mana yang boleh, mana yang enggak. Inilah pentingnya kita belajar dengan prakasatis gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi kesan kalau misalnya mau dibilang kita ya udah punya benihnya nih, nah packaging ini kita baikin nih. Nah, itu dia. Itu. Karena setuju nggak sih kalau misalnya sekarang dakwah itu bukan cuma sekedar menyampaikan ilmu doang, tapi masuk ke bagian packaging juga? Betul. Pertama adalah, Anda dapat insight dari para guru adalah bahwa inti dakwah itu kan message-nya. Yes. Pesan tersampaikan, kemudian delivery-nya kan, penyampaiannya. Dan Masya Allah ini ranah Prakasati, semoga Allah muliakan guru-guru kita semua. Amin. Yang Allah titipkan ilmu kepada mereka dan sebagainya. Nah, cuman kan ini sebuah sebuah realita, kita berada di akhir zaman nih daerah. Oke. Ya kan, ada di dunia akhir zaman kan, kaidahnya dari Prakasati semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, itu kan semakin jauh dari ilmu gitu kan. Secara kasat mata ilmu mudah, ya nggak sih Dir? Iya. Nonton TV, ya kan YouTube, gampang akses dan sebagainya. Cuman kita jauh dari ilmu, dan saudara-saudara kita dan kita pun dulu termasuk di umat akhir zaman yang ngelihatnya tuh kemasannya nggak sih? Iya. Benar-benar. Kan? Sebagus apapun Ana nawarin susu, saat itu Ana jualan susu, kalau packagingnya plastik diikat gitu kan, nggak mau beli. Nggak nikmat. Nggak nikmat. Isinya sama. Saat kita package dengan botol PET, pakai stiker, ya kan bentuknya yang pas orang beli gitu. Isinya sama, susu, hal yang murni, yang bagus gitu. Nah ini agama gitu Der. Agamanya itu pure, tinggi, mulia. Islam tuh tinggi dan tidak mengalahkan ketinggiannya. Cuman tadi pola pikir masyarakat saat ini kan orang lihat kemasan dulu gitu. Nah inilah Ustadz menyemangati masing-masing kita punya ilmu dan peran dalam hal ini gitu. Jangan awal hijrah langsung ngajar, dakwah semuanya keliling kan gitu. Jadi ingat sesuatu saya. Kudu belajar gitu kan. Cuman ternyata ilmu-ilmu kita bisa membantu para hasil untuk menyampaikan. Ana ingat banget adalah ya apalagi dulu pasti Rabanians ya. Awal-awal Ana bantu, Ana bisa ngelihat bagaimana teman-teman para senior dulu lah. Oh gini ya, karena kan teman-teman ex agensi dan sebagainya yang detail banget plan. Ya Allah, kurusin kajian gini banget ya gitu kan. Ini Ana dapatkan gitu bahwa start dibahasi data segmentasinya. Dan ini pun Ana dulu saat lu di Bandung dapat seperti ini gitu. Cuman pas ke Jakarta dengan Rabanians lebih detail lagi gitu kan. Kalau gue dulu kan kita ngasih segmentasi, start ini jamaahnya sekian, kemudian kulturnya begini, range usia sekian, ikhwan akhwat dan sebagainya, data gitu kan. Nah hal ini kan yang bukankah Anda dapat insight dari Ustaz Subhan Akbar loh, di kajian kitab Tauhid bahas hadis ini, hadis Mu'az bin Jabal ya kalau sebagainya, bahwa ketika Rasulullah mengutus Mu'az ke Yaman kan dikasih data detail. Segmentasi kurikulumnya gini nih. Kurikulumnya kan, yang kali dating itu siapa? Apa namanya? Ahlul kitab. Orang yang sudah punya kitab sebelumnya, sehingga apa yang disampaikan tauhid dulu, baru sholat dulu, bukan masalah musik dulu ntar. Enggak, udah gitar nih, ya. Dan sebagainya. Nah ini yang Anda lihat tadi ya, talent kita ini bisa kita maksimalkan untuk bisa membantu para asatis gitu. Khususnya teman-teman media, kan seneng banget ya ada Hibu Ruang Tengah dan teman-teman media semua ya. Ada Rabanians juga Masya Allah. Ini kita membantu para asatis untuk packaging dakwah gitu, mengemas. Dan tetap kita dan nasihat para asatis itu jaga pos gitu loh. Jangan bablas ya. Iya, anak ingat banget pesan nasihat para, anak ingat banget dulu di nikahan anak ketemu Ustaz Yazid hafidhahullah, ngobrol saat itu, anak ingat lupa tahun berapa, cuma belum menyampaikan fatwa para ulama bahwa ya sekarang kemaksiatan merajalela lewat media kan gitu. Ustaz, apakah kami yang punya kemampuan boleh? Boleh katanya, bantah dengan kemampuan antum, dengan kemampuan di media gitu kan. Tayangkan tayangan-tayangan yang mendidik gitu. Gitu. Kalau nggak kita ikutan terjun di media, ya seperti yang kita rasakan sekarang kan, konten-konten yang nggak benar bakal muncul semua.
Cuman kan kalau logika kita ya, gimana bisa ngalahinnya, mereka musuh Islam, kekuatan dan sebagainya. Nah, disitulah tauhid kan. Nah, tugas kita bukan ngalahin gitu, tapi effort kan gitu. Dan ini loh teman-teman agensi, teman-teman di media punya kemampuan itu gitu. Ayo kasih tahu info ini ke Ustadz gitu. Masya Allah. Tawarkan diri antum gitu loh. Jangan nunggu dipanggil. Ya, pahala bro, surga. Ya Allah, dosa kita udah kebanyakan banget dulu. Ya nggak sih? Jangan diinget-inget lagi, jangan. Gitu kan. Maksudnya kalau bisa kita umur makin berkurang, lubang kubur makin dekat, ya kita tawarkan diri ke Ustadz gitu. Masya Allah. Dan banyak asatidz gitu tawarkan, Ustadz boleh anak bantu atur jadwalnya, Ustadz anak boleh bantu sound systemnya saya. Gitu kan, ada ngasih masukan, kita public speaking, Masya Allah, asatidz kita tuh Masya Allah, pada tawadu, kita kasih masukan seneng banget. Kayak di public speaking ya, kita ngobrol dengan Ustadz, kalau Ustadz tone-nya tinggi terus, capek nggak Ustadz? Iya juga sih capek, iya kan, sehari dua jadwal kan, wah tepar. Cuma bedanya adalah mereka berupa guru kita punya semangat tauhid itu. Mungkin pas beres ngajar, Ustaz Subhan udah lemas banget gitu kan, motor bro. Lemas sebagainya. Udah ngajar, semangat lagi. Itu dia. Tapi kan pas kita ngasihkan mungkin tone-nya bisa diatur naik turun dan sebagainya. Kan itu bisa ngatur stamina ya kan? Dan ini kan ilmu ini kan perlu kita sharing juga dengan guru kita. Gak usah sungkan, sampaikan dengan cara yang asal, ngasih masukan guru kita, insya Allah sih. Nah itu dia tuh. Anda suka sama bagian antum tadi bilangnya sesuai dengan posnya masing-masing. Karena ya kita nggak bisa pungkiri juga sih. Banyak juga teman-teman kita nih, ya good friends di luar sana, yang mereka mungkin bikin akun Instagram. Waduh. Nyebutnya gimana ya? Mereka bikin akun Instagram dengan brand ini. Brand dakwah, tapi mereka nggak nyebutin nama mereka maju di situ, punya followersnya banyak, ngasih tahu tentang ini. Yang sampai Anda ngeliatnya kondisinya, kayaknya ini bukan post Anda untuk nyampein ini dulu gitu loh. Nah gitu loh. Satu sisi ya kita mungkin kasih lagi berawal ngasih uzur semangat. Ya, itu semangat. Semangat kan menganggap baik perbuatan. Karena di dunia media saat ini medsos kan, kalau mungkin orang-orang di luar sana ngelihatnya bagaimana bisa monetize ya kan, jadi keuntungan cuan dan sebagainya. Buat kita yang belajar kan ngelihat jumlah follower, pengguna medsos, statistik dan sebagainya, itu jadi bisa pahalatize ya nggak sih? Ini kan aduh, itu tuh keresahan gitu. Sebetulnya dulu banyak gua pengen ikut share post sebagainya. Cuma kan lagi-lagi perlu ilmu ya. Akhirnya kan kemarin kita disentil sama Ustadz kan gitu loh. Itu sering kita digituin tuh. Iya. Makanya dia juga mengukur diri gitu kalau untuk menyampaikan dan sebagainya gitu ya. Cuman kan itu tadi sih, tapi kembali ke kaidah sih. Guru gitu sudah ngasih kaidah, udah fas'alu ala zikir aja. Bertanya pada ilmu gitu. Izin gitu kan, Ustadz boleh Anda repost dan sebagainya. Udah repost, nggak usah bikin sendiri. Karena benar lah, nasihat guru kita segmentasi dakwah tuh luas, tapi kan yang tahu kapan, waktu, apa yang disampaikan guru-guru kita. Masya Allah. Jeger aja langsung, nggak ada yang salah bro. Postingan tuh nggak ada yang salah, cuma timingnya gitu loh. Ini mungkin bisa jadi insight juga buat good friends ya. Mungkin Anda termasuk salah satu yang dapat insight itu. Jadi kalau Qadarullah dulu mungkin juga sering tuh posting gini-gini masalah. Tapi ketika dilihat abis itu misalnya dapat insight, cari waktunya nih. Benar. Antum mungkin baru belajar sekian ini, oke, bagian ini penting nih, tapi mungkin bagian ini bukan antum yang nyampein. Betul. Nah, itu dia tuh. Itu mungkin jadi poin juga tuh buat kita-kita. Jadi, oke, kita punya semangat niat buat belajar, tapi semangatnya kalau belum ada ilmunya, belum ada yang ngontrol. Nah, dan itu fungsinya kita belajar sama guru tuh. Iya benar. Beliau yang tahu. Nih, Tanda. Jangan nih, antum masih sabuk putih. Jangan masuk sabuk hitam. Kenapa ya? Awal-awal hijrah. Itu banyak tuh begitu ya. Iya, kalau kata dia karena dulu cerita di British dulu itu karena nggak ada kerjaan kan, pagi antar jemput sekolah, drop, udah kosong PC. Emang dikasih tempat olahraga, pingpong, dikasih gitar, karena sih musola lah, ya kan, primus musola. Tapi di musola habis sholat duha baca buku debat bro. Nah, itu dia. Ya Allah, Anda suka malu kalau ganti dulu, langsung jeger aja, bid'ah nih. Ya Allah. Pulang ke rumah tuh mikir konten besok, gua kasih apa lagi tuh ya. Astagfirullah. Ini seru juga soalnya, karena banyak juga kayak gitu bentuknya. Jadi mereka tuh, dan ini mungkin juga jadi ini ya
poin seru juga nih. Kita kan orang-orang yang, ya Anda juga pun masih mengakui mungkin, kita masih sabuk putih lah. Kita yang paling sering kalau misalnya ada postingan-postingan akun dakwah yang membahas, mengkritisi sesuatu misalnya, terhitung mungkin mereka nulisnya ini syirik, ini bid'ah. Pasti itu ya kalau misal followersnya banyak itu pasti bilang, udah lu aja yang paling bener deh, guru lu aja yang paling bener. Kita ngerasa, wah guru gue dihantam nih, wah pasti gue mesti komen. Dan itulah yang bikin kita takut itu mungkin kita nggak berniat jadi wakil Islam ya, tetapi orang lihat Islam dari kita. Nah, termasuk ini jadi beban Anda juga untuk di presenter gitu ya, untuk di present, jadi host, MC dan sebagainya. Ini jujur berat banget gitu. Beneran deh, dengan MC acara arisan gitu ya. Ya kan, dulu nggak ada beban gitu. Sekarang kalau nge-host kajian, aduh gitu kan, ngeri banget gitu. Nah, termasuk salah satu anak akhirnya terjun ke TR, kalau bukan Ustadz yang minta, anak nggak mau saat itu kan. Gitu. Karena berat banget, aduh, Insya Allah. Kita makin kesini makin ngerasa bebannya tuh dulu kita ngerasa kayak cuma MC doang, MC doang. Pas makin kesini tahu ilmu bisa napas nggak ya? Dan makin banyak diperhatikan dan paling utama istri. Wah, MC TR dulu MC biasa, handphone, WhatsApp biasa-biasa aja. Ada MC TR salah ngomong dikit, ting langsung istri nih. Aduh. Kepada para istri. Para istri. Masya Allah. Oke, mungkin insight dari Alvin nih. Mungkin sebagai pamungkas nih dari acara kita di Ruang Tengah ini, apa yang bisa dikasih tahu ke sama teman-teman, terutama yang mungkin mereka baru belajar, atau misalnya mereka ternyata punya suatu ilmu, tapi mereka bingung untuk kemana, bingung untuk berjalan. Karena sejujurnya itu yang paling dirasain sama kita semua. Anak pun juga sangat merasakan hal itu. Betul. Belajar ngaji, qadarullah ketemu sama kajian ustadz, wah materinya bagus-bagus, tapi akhirnya ternyata ya itu kalau nggak ada guidance-nya, kita nggak tahu guidance-nya, jadi bingung. Nah, mungkin qadarullah antum yang alhamdulillah nih dianugerahkan oleh Allah dekat sama para asatidz, mungkin bisa ngasih info kepada good friends semua. Terima kasih teman-teman sekalian, ini lagi-lagi Ana cuma menyampaikan perkataan para guru kita ya, alhamdulillah ya. Cuman adanya program seperti ini kan untuk bisa ngasih insight, inspirasi bahwa good friends semua tuh nggak sendiri gitu. Apa yang kamu alami semua kita juga ngalami gitu. Mungkin dulu media masih dikit ya. Saat kita hijrah, aduh ini gimana gitu, ngerasa sendirian gitu kan, media masih terbatas, mau ngobrol di kajian sungkan dan sebagainya gitu kan. Ya mungkin dengan media ini bisa jadi wasilah bahwa teman-teman lu semua tuh nggak sendirian gitu, bahwa awal mulai hijrah pasti ada gesekan gitu kan, gesekan kebingungan, ibarat kata rel kereta pindah rel itu pasti ada percikan api dan sebagainya gitu ya. Kebingungan itu ya apa ya, mudah-mudahan di sebuah jalan awal hidayah ya, bahwa kita tuh resah dengan keadaan, itu kan awal hidayah banget ya. Kita ngerasa ini perjalanan gua halal apa enggak ya, gitu kan. Itu kan sebuah, syukuri dulu hal itu. Kemudian tadi Islam sudah ngasih konsep bertanya ya gitu. Bertanya, jangan pernah mutusin sendirian. Bahwasanya apa namanya, kita datangi guru kita, ahli ilmu kita, bertanya kepada mereka, konsultasikan dan sebagainya. Dan udah kumpulkan data, kemudian juga ngobrol dengan orang terdekat, terus sebenarnya udah berkeluarga ya, untuk bisa tanya sama istri gitu kan, diskusi tentang kerjaan dan sebagainya. Kemudian setelah memutuskan istikharah deh gitu loh. Itu banyak hal yang kita lupakan gitu. Dan yakin kamu tuh nggak sendirian, udah banyak komunitas yang bisa saling menguatkan, termasuk di Hibu ini gitu kan, di Ruang Tengah ini, dan dengan banyak program ya tadi cerita ya, ada Tujar dan sebagainya, dan banyak juga yang lain ya. Pelajari sih, semua ada ilmunya, bahwa faedah yang Anda dapatkan kan semakin setiap hari masalah tuh nambah ya kan. Kebingungan, keresahan itu terjadi saat pertambahan masalah itu tidak diiringi dengan penambahan ilmu. Oh subhanallah. Gitu kan. Udah deh, nah masalah terus nambah. Zaman kuliah gue pengen lulus nih kan, udah lulus masalah lagi. Kerja di mana ya? Udah kerja. Di kampus siapa ya? Di kampus siapa ya? Udah dapat kerja sama apaan? Ya, ternyata haram gitu kan. Gimana nih? Ini tadi, makanya kita pertambahan masalah masih diiringi penambahan ilmu gitu. Karena kalau pertambahan masalah diikuti dengan pertambahan ilmu, nah tenang ini bisa kita dapatkan. Dan ini yang mahal tuh ini bro, ketenangan ya nggak sih? Masing-masing kita masing-masing punya masalah. Cuma saat Allah kasih ketenangan, kita bisa jernih dalam ngambil keputusan dan sebagainya.
Terus ketenangan dapat dari mana? Nongkrong, ya kan? Nongkrong bisa tapi nongkrong di mana dulu nih? Iya kan? Apa dulu diomongin nih? Dan ini banget dir, awal hijrah yang pegang tuh ini banget. Allah berfirman kan, huwalazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Kan? Dialah Allah yang menurunkan sakinah kepada orang beriman gitu. Ini kan sebuah garansi. Ketenangan tuh milik kita dir, bukan di luar sana gitu. Ya nggak sih, istri awal hijrah. Ini gimana berasa nggak cinta ada cukup insya Allah. Mulai deh sifat perempuannya si fulan mah enak nih gitu kan. Lagi pandemi kemarin kan dir, berasa banget ya, aduh nih gimana sebagainya, itu fulan mah enak punya usaha sebagainya. Lu nggak tahu yang punya usaha masalahnya makin gede ya kan, sebagainya kan. Cuman itu tadi ketenangan itu pusing iya, cuman alokasi ketenangan solusi itu bener-bener deh. Masya Allah. Makanya deketin Allah, deketin guru-guru kita, belajar dengan mereka, duduk di majlis, ya kita kejar ketenangan dari mana kan gitu. Ketenangan dari Quran, ayo, ketenangan dari sholat, ketenangan dari majlis ilmu, kita kejar di situ. Insya Allah kebingungan itu akan teratasi. Gitu. Masya Allah. Daripada kita nyari ke yang lain, ya kan, masa jawaban nggak dapat. Kenapa teman, bro, gue pusing nih bro. Dia jawab apa? Sama, gue juga pusing ya. Masalah nggak dapat cuma dapat temen doang, teman sama-sama pusing ya kan. Jadi ingat kata Ustadz Syafiq sih, tapi konteksnya bukan di situ. Tapi emang kalau misalnya kita lagi ada masalah tuh ke masjid atau nggak cari teman-teman yang paham itu. Cari teman, apa jadi kayak apa? Insya Allah itu jalan dari Allah untuk bisa menyelesaikan masalah kita ya. Masya Allah. Tapi teman pun juga bukan teman yang akhirnya kondisinya yang ya afwan ya, yang ngajakin kita ke jatuh ke jurang gitu. Benar. Ke teman yang punya ilmu, Masya Allah. Jadi ntar oke, mungkin dia belum bisa bantu secara material, tapi dia bisa ngasih tahu insight lain bahwa nih loh, oh iya ternyata ya kayak nonton tadi, sakinahnya dapat, Masya Allah. Sakinah, Insya Allah. Sakinah dapatkan di ketenangan, majelis ilmu, dan sakinah dapatkan dari pernikahan. Jadi kamu kapan? Ya, Masya Allah. Ada 2 MC nih, silakan nih. Ntar WO-nya Anda panggil MC yang Arafin. Nah, terkait sama MC, mungkin satu terakhirnya. Pernah nggak antum dapat sebuah tawaran? MC yang qadarullah mungkin di situ ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan syariat, dan kalau misalnya ternyata ada mereka pengen minta sama antum, gimana cara nolaknya? Masih sih Dirna, ini sedikit insight juga ya di dunia wedding syari itu adalah satu sisi buat teman-teman yang sudah terjun di dunia MC, yakinlah bahwa pertama bersyukur Allah titipkan kemampuan public speaking kepada teman-teman semua, dan kedua mindsetnya adalah pernikahan syari itu nggak ribet sebetulnya. Sangat nggak ribet. Yang ribet tuh mindset kita dan kebiasaan masyarakat kita, ya nggak sih? Tugas kita di WO, di host wedding syari biasanya adalah memberikan edukasi kepada para klien tentang betapa sederhananya pernikahan. Sangat. Nah itu kan challenge-nya di situ, Den. Ya kan, yang berat tuh bukan pernikahannya. Bukan. Makanya anak inget banget, sering lah sana. Tadi lewat insight dapat nasihat pernikahan dari Ustadz Nuzul dan sebagainya. Beliau sering menyatakan, Ustadz Nuzul gurunda kita hafidhahullah, bahwa beliau tuh nggak pernah khawatir dengan hari H-nya gitu sih. Dan hari H ini kan kalau untuk yang belum paham lebih ribet mikirin hari H-nya kan. Bajunya, seragamnya, undangan, catering, semuanya. Masya Allah. Ya kan, khawatir semuanya. Tapi kata Ustadz Nuzul, Anda nggak mengkhawatirkan hari H-nya, tapi H plus-nya kan. Iya, itu dia. Seperti apa? Nah, tugas kita adalah WO atau host kan memberikan edukasi kepada keluarga bahwa insya Allah kita akan bantu, tenang, supaya apa? Supaya fokus ke hari H-nya gitu, fokus ke ibadahnya yang bakal, ya nggak deh? Sekian rundown panjang, akad nikah berapa menit sih? Nggak nyampe 1 menit ya kan? Akad nikah nih, bocoran. Akad nikah di pernikahan syari cuma sejam, bahkan kurang. Nih, Alvin jadi jam. Nah, tuh. 30 menit. Nah, guru-guru kita sampai masang stopwatch akad nikah itu 56-97 detik. Ijab kabulnya. Iya kan? Sisa tinggal setengah jam gitu. Yang lainnya tuh sama seperti teknis nikahan seperti biasa gitu. Nah, buat teman-teman yang punya kemampuan host, itu tadi Anda sih lebih mikir kalau teknis insya Allah ya. Ada teman-teman bisa dipelajari tekniknya. Cuman buat kita di host wedding itu membangun value teman-teman. Ya kan, bahwa yang akan kita kemas, yang akan kita packaging, kita bawakan tuh sebuah ibadah. Ngerti nggak sih? Iya, Masya Allah. Ibadah agung, menghalalkan yang sebelumnya haram, ya kan, menyatukan ikatan beliau dengan Allah,
ya kan menggunakan separuh agamanya, itu yang mesti kita angkat value-nya gitu. Masya Allah. Gitu. Nah ini yang jadi perlu kita belajar gitu kan, kita belajar, kita ilmui gitu. Nah kembali ke yang tadi, saat tadi edukasi itu ya peneliti pasti dapat deh, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Pakai musik mas, sapi dong. Nah, itu gitu. salah satunya tuh. Musik itu salah satunya. Yang paling ribet biasanya, kok dipisah sih mas? Ya Allah. Nanti kita gimana mas? Ya ingat nggak kemana-mana bu, lagi di sebelah gitu kan. Sebagainya. Itu aja sih yang lain tadi sama kan. Kan tadi kan pasti pisah area tamu dan laki-laki perempuan. Kemudian juga nggak ada musik udah. Sisanya adalah flow seperti biasa, kota menjemput dan sebagainya. Tadi kan cuman mengedukasi ke para klien tentang kemudahan syariat Islam ini gitu. Kalau dipisah gimana? Dan pada kenyataannya 99% kekhawatiran itu kan nggak terbukti gitu. Ya itu dia. Ya nggak sih? Nemu banget nih teman-teman sekalian, tamu undangan pas dateng, wah dipisah ya? Iya pak, mohon maaf, kan bahasa kita menjaga amanah panitia. Oh nggak mau pak, istrinya di sini aja. Gimana nggak enak udah diundang, datang aja bentar, ya udah. Bu, masuk aja bu, insya Allah nanti ketemu lagi di sini kok gitu. Masuk tuh pisah tuh. Walhasil nggak berapa lama si bapak ini nyamperin kita deh. Mas, boleh bisa minta bantu panggil istri saya? Saking betahnya susah ditelepon istrinya. Ya kan sih, kekhawatiran tuh nggak ada sebetulnya gitu loh. Lebih simpel. Nah, apalagi yang tadi untuk memilah-milah, Anda bisa menyampaikan edukasi sih. Cuman dia kan teman-teman mesti tahu, lihat kondisi tadi kan, satu menyampaikan tuh. Cara menyampaikannya mesti diperhatikan. Mungkin nyampein dalil gitu, lihat-lihat. Bu, mas, musik gimana? Haram bu, Allah berfirman, ya Allah. Gitu loh, ya kan? Langsung, nih kayaknya ini salah MC kayaknya. Cari lain yang lebih mudah. Betul gitu loh. Ya menyampaikan dengan cara yang baik. Terus kalau nasihat Ustaz Subhan kan kita kasih solusi gitu ya. Bahwa ketika Allah melarang sesuatu, pasti Allah juga kasih solusi yang lain gitu kan. Bahwa ada saat pernikahan ada, justru pernikahan tuh saat bergembira mesti ditampakkan, nasyid diperbolehkan, ya kan. Dufer bana diperbolehkan dengan 3 keadaan itu kan, saat walimah, kemudian saat Idul Fitri, Idul Adha, dan banyak sekali. Nah, tinggal teknik kita menyampaikan ke klien sih tentang milah-milah ini. Jadi sekali lagi buat good friends di luar sana yang mau nikah syar'i, nih Ana dan Alvin bantu jelasin. Pernikahan syar'i itu bener-bener mudah dan nggak ribet. Banyak. Mudah banget. Nah, tugas kita adalah membantu memudahkan gitu. Yes. Sehingga udah amanah kamu tuh udah cukup berat guys, ya kan. Menikah ijab qabul tuh udah berat banget gitu. Udah serahin MC-nya sama kita. Itu punchline-nya. Jangan biarkan keribatan itu nimpa antum semua, udah kasih ke kita aja udah insyaallah. Masyaallah. Jazakallah khair nih pada Alvin. Masyaallah panjang nih ini. Emang kita pasti nyerempet-nyerempetnya untuk agar orang-orang tuh nikah secara syar'i sih. Karena itu yang paling penting sih. Ya. Masyaallah. Betul insyaallah. Sip, sampai ketemu lagi ntar kita di acara selanjutnya. Ntar kita insya Allah, kapan kita bisa ngobrol bareng lagi? Ayo, kita sih tergantung undangan dan panggilan. Masya Allah. Baru kalau Alvin. Oke, kepada seluruh good friends jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channel Hibu. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.